Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah mau tanya, bolehkah budidaya maggot BSF? Maggot adalah larva dari lalat black soldier yang diperoleh dari proses biokonversi palm kernel meal. Nama latinnya adalah Hermetia iluscens, Diphthera family, Stratiomyidae. Biokonversi merupakan hasil fermentasi sampah-sampah organik menjadi sumber energi metan yang melibatkan organisme hidup. Dan apa hukumnya diberikan ke hewan ternak, lalu hewan ternak dimakan? Mohon jawabannya Buya. Terima kasih Buya. Baik. Bahasa Latinnya begitu. Bahasa Jepangnya adalah ulet. Pabrik ulet. Atau bahasa Inggrisnya pabrik ulet. Bahasa Jepangnya pabrik ulet. Yaitu membuat dari kotoran atau apa itu akhirnya keluar ulet-ulet. Itu dari lalat tentunya. Ulet. Dan juga dia beda dengan itu adalah jangkrik semuanya. Gimana kalau orang membuat itu semuanya dibudidayakan sampai banyak. Kemudian setelah itu buat makanan ternak, makan burung dan sebagainya. Beliau bertanya tentang bagaimana kalau burung ternaknya makan ini. Maka dalam bahasa, dalam istilah menjawab ada namanya uslubul hakim. Ada yang perlu lebih penting dijawab daripada itu semuanya. Yaitu bagaimana hukum menernaknya, kemudian bukan urusan binatangnya setelah makan. Akan tapi setelah itu menjual. Kalau burungnya yang makan atau ayamnya yang makan ulet tadi, itu sama ayam makan kotoran ayam. Makan yang lainnya, kalau uletnya jadi bangkai. Ini babnya nanti itu mudah masalah jalalah itu. Jadi yang perlu ditanyakan bagaimana membudayakan kemudian dijual untuk kepentingan ternak ayam, bebek dan sebagainya. Maka hukumnya menernak ini jika tujuannya adalah untuk kemaslahatan manfaat, ternak menjadi sehat dan sebagainya, daripada harus makan kimia-kimia yang menjadikan orang kena kanker. Maka ini sah boleh. Membudidayanya boleh, untuk makan bebek sendiri juga boleh. Sekarang bermasalah menjual. Para ulama akan menyebutkan bahwasanya syaratnya barang yang dijual belikan adalah diantaranya harus ada manfaatnya. Ulama menyebutkan contoh yang tidak manfaat ada ular, kalajengking dan sebagainya. Termasuk kita kembangkan jangkrik. Juga maggot tadi atau ulat itu adalah tidak bermanfaat dalam bahasa fikih kan. Cuman sebetulnya masalah manfaat itu dikembalikan lagi kepada kebiasaan di masyarakat tersebut. Lah akrab kalajengking untuk apa? Lintah untuk apa? Ternyata sekarang lintah untuk pengobatan. Kalajengking juga untuk pengobatan katanya. Disengat kalajengking katanya sehat. Lah mungkin. Saya tidak mau berobat kalau begitu dengan begitu. Kalajengking. Anggap saja menjadi bermanfaat. Berarti manfaat itu ada nisbi, tergantung di mana tempatnya. Jadi kalau ditinjau dari sisi ini, maka selagi manfaatnya jelas, maka barang tersebut akan menjadi sah dijual belikan. Sah dijual belikan kalau ada manfaatnya. Untuk beri makanan ayam dan sebagainya. Baik, ini karena sah karena ada manfaatnya. Anggap saja ini tidak ada manfaatnya. Termasuk kita kekeh dengan takbirnya para fuqaha dulu. Bahasanya itu tidak bermanfaat. Jangkrik tidak bermanfaat. Kalajengking tidak bermanfaat. Ini tidak bermanfaat. Padahal kemarin menemukan karena kita mendengar informasi berita bahasanya racunnya kalajengking itu bisa jadi vaksin apa begitu, berarti kalajengking itu jadi mahal. Nah, itu akhirnya kan jadi manfaatnya. Tapi anggap saja deh, kalajengking tidak manfaat, ular tidak manfaat, jangkrik tidak manfaat, maggot tidak manfaat. Bagaimana hukumnya jual beli barang yang tidak manfaat? Dalam pembahasan fikih kita adalah, dan fikih Syafi'i khususnya, setelah tidak manfaat tidak sah jual belinya. Baik. Setelah tidak sah jual belinya, dan ini adalah sisi yang jarang dihadirkan. Apakah setiap yang tidak sah lalu haram? Sementara ada upaya di dalam madhab kita Imam Syafi'i, kalau kita jual beli yang tidak sah, mesti jual beli najis. Dalam madhab Syafi'i tidak sah. Tapi bisa saja memindahkan hak milik adalah dengan tanazul atau raf'liyat. Maksudnya apa? Saling memberi tanpa ada akad jual beli. Kau berikan itu kotoran ayammu, saya menghadiahkan kepadamu duit.
Menghindar daripada akad. Sebab akad ini nanti ada ke belakangnya hal-hal yang ada sangkut pautnya dengan akad, masalah khiyar dan sebagainya. Maka tanazul ini saling meletakkan. Saya tidak menganggap uang saya milik saya, sudah untuk kamu. Yang punya kotoran ayam ini bukan milik saya kasihkan ke kamu. Maka ini adalah tukar menukar. Bukan dengan transaksi jual beli, namanya sudah tanazul atau raf'ul yad. Nah, ini masih bisa dengan cara semacam itu. Tapi kalau seandainya dengan transaksi jual beli bagaimana? Kalau tetap kita kekeh dengan mazhab Syafi'i, bagaimana untuk mengesahkan orang jual pupuk, jual kotoran ayam dan sebagainya, pupuk kotoran? Maka karena ini adalah najis atau tadi jengkrik, mangkuk dan sebagainya, sementara jelas ada manfaatnya, anggap saja tidak ada manfaatnya, maka jual beli adalah tidak sah. Loh, kalau tidak sah bagaimana? Lah kalau tidak sah ada istilah dalam fikih, tidak sah itu adalah qadhaan. Bukan dayanatan. Qadhaan itu artinya apa? Menurut qadhi tidak sah, menurut hakim tidak sah. Tapi tidak ada dosa di hadapan Allah karena apa? Ini adalah hal-hal yang sudah merelakan dan urusannya kecil ini. Saya merelakan uang saya diambil sama dia adalah enggak ada, ini bukan amal ribawiyah, bukan. Hanya tidak sah, maka duit saya diambil sama dia, jual beli, sah, saya saling ridho dan sebagainya, enggak ada unsur riba di bawahnya, hanya barangnya tidak sah untuk dijual belikan. Maka dalam hal ini adalah tidak sah qadhaan. Menurut qadhi tidak sah, tapi di hadapan Allah tidak dosa yang demikian ini. Apa maknanya? Wong Anda merelakan barang ini dan tidak ada pertentangan dengan urusan riba, haknya sudah. Cuman tidak sah qadhaan itu begini maksudnya. Tidak ada khiyar, enggak ada hukum-hukum yang ada sangkut pautnya dengan transaksi, tidak berlaku di situ. Artinya apa? Kalau ternyata kotoran ayamnya, Anda beli kotoran ayam, tak taunya kotoran ayamnya kurang bau menurut Anda komplain, lalu ngadu ke qadhi akan tertawa, enggak, jual belimu enggak sah, saya enggak bisa ikut-ikut. Sudah dibilang jangan jual beli kotoran, terang jual beli. Tapi sudah selesai, kalau saling merelakan selesai. Sehingga hakim tidak bisa menolong dalam hal ini, karena apa? Tidak sah qadhaan menurut hakim, tidak sah kamu membeli barang yang tidak bermanfaat atau barang yang najis. Tapi secara hukum akhirat tidak ada dosa karena ini sudah diserah terimakan. Ini adalah kalau kita kekeh dengan mazhab Imam Syafi'i, tetap saja orang yang jual beli adalah oke. Tidak ada dosa, akan tapi tidak ada khiyar, tidak ada komplain ternyata. Waduh, kotoran ayam. Jengkreknya kurus-kurus. Ulatnya kurang gigit. Atau kurang hidup sehingga bebek saya kurang suka, mungkin ini tidak ada khiyar di sini. Tapi setelah meridhokan selesai, nggak ada urusan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah ini berbeda kalau sudah kita kepada madhab lain yang kita sebutkan menganggap itu ada manfaat untuk makanan bebek, makanan itik, makanan itu adalah menjadi sah. Artinya gampang yang demikian ini. Yang harus betul-betul waspada adalah ada penipuan dalam transaksi, itu nyakiti hati orang. Ada riba yang jelas, ada ini nyakiti hati orang dan durhaka kepada Allah. Tapi kalau hal-hal seperti itu adalah diringankan. Jadi sah. Tidak sah qadhaan menurut qadhi, menurut hukum fikih tidak sah. Tapi di hadapan Allah hal yang seperti itu adalah tidak haram dan tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Syukran jazilan. Ada pun urusan makannya ya enggak ada masalah. Makan kalau masih hidup dan sebagainya enggak ada makan hidup, jadi bukan makan. Ayamnya bisa disembelih. Jangankan kok makanan ulat itu, kalau ada kotor ayam Anda kasih makan, mohon maaf, abon babi, kasih makan abon babi sama kotoran manusia, ayam Anda setiap hari makan itu tetap halal. Madhab kita Imam Syafi'i cuman makruh, makruh, hendaknya dikarantina dulu, dibebaskan agar tidak ada kejijian di hati kita, dalam diri kita, dibebaskan dulu sebentar, dikasih denda, setelah itu bebas, nggak makruh lagi. Makruh tapi tidak haram. Bukan langsung wah ini kotoran manusianya jadi daging, nggak ada itu. Seperti itu. Mungkin Anda bertanya sisi ini kan, tadi kami beri jawaban yang lebih yang bonusnya tadi. Wallahu a'lam bishawab.